Ya, Deng, apa yang kesan paling kuat? Persona yang sebagai salah satu penulis buku awal tahun 2000-an, Pak. Almarhum Tanri Abeng, Kak Akbar. Pertama mengenal Pak Tanri itu adalah langsung nama besarnya yang muncul. Karena dia mantan manajer termahal di Indonesia pada saat itu. Panjang ceritanya, tapi yang saya mau katakan adalah yang saya lihat orang ini adalah memiliki rencana yang matang untuk seluruh persiapan atau rencana bisnis. Dia tahu apa yang akan dilakukan, tetapi yang menarik adalah dia masih menyimpan seluruh pikiran tentang Indonesia di memorinya. Jadi seperti yang saya tulis di buku itu, profesionalisme dan politik. Profesionalisme versus politik. Jadi saya tanya waktu itu, Pak Tanri, seberapa parah korupsi di BUMN? Dia bilang parah banget. Dan semua terjadi di BUMN. Di Garuda misalnya, mulai dari pengadaan pesawat sampai pengadaan tisu itu dikorupsi semuanya. Lalu saya tanya, apa yang Anda lakukan untuk itu? Dia bilang, saya berburu para profesional yang saya anggap bisa mengatasi masalah. Misalnya di Garuda, saya harus memaksa Robi Johan untuk mau bergabung. Jadi Robi Johan ini temuannya. Sebenarnya Robi itu nggak mau. Dia kan, Pak Robi waktu itu kan di perbankan asing kalau nggak salah ya. Dia nggak mau sebenarnya, tapi dipaksa oleh Pak Tanri. Akhirnya Pak Robi mau dengan satu syarat. Lu jangan campur tangan katanya di dari Garuda. Dan saya biarkan. Interaksi pertama ketika kita di Suaka. Waktu itu saya masih sebagai wartawan dan kami berkenalan gitu ya. Itu yang menarik. Nah, terus saya bilang, apa gangguan yang paling Pak Tanri hadapi pada saat mengelola BUMN? Dia bilang politisasi bisnis. Saya capek menghadapi para politisi itu. Jadi akhirnya saya datang sama Pak Harto katanya. Saya bilang sama Pak Harto, Pak, BUMN-nya saya atasi dengan 3 program, dibuat untung dulu, maka kita kenal dengan namanya diprofitisasi. Kemudian di keduanya itu adalah sebelum diprofitisasi direstrukturisasi dulu. Restrukturisasi dulu, kemudian diprofitisasi, dan terakhir adalah privatisasi. Jadi 3 langkah itu. Kapan kita terakhir ketemu? Itu dia yang menarik tuh. Beberapa 2 bulan yang lalu kami rencana masih sehat. Enggak, jadi seharusnya itu berbicara di Makassar. Saya dengan dia jadi pembicara. KKSS. Diundang oleh PJ Gubernur waktu itu Pak Batiar. Tapi kemudian tidak jadi karena ada perubahan rencana, dan Pak Tanri itu mengundang saya ke rumahnya di Simpuk sana untuk makan malam, dan tidak sempat terlaksana lagi. Dan tadi malam saya dapatkan informasi bahwa beliau telah meninggal dunia. Sedih banget rasanya. Ekonomi di Kompas selama berinteraksi tahun 90-an sampai tahun 2000-an dengan Pak Tanri. Kesan yang paling kuat dengan almarhum Pak Tanri selama di Kompas dulu, wartawan ekonomi. Undang saya ke ruangannya kalau sore, diskusi apa isu yang berkembang tentang BUMN, tentang market. Suatu saat Pak Tanri itu mengajak saya, beliau membawa belasan direktur BUMN untuk mendengarkan Peter Drucker seharian di Los Angeles. Dia bawa kita ke Amerika. Dia bawa belasan direktur BUMN dan dia ajak saya ke Amerika. Di situ ketemu Peter Drucker dari pagi sampai sore, belajar mendengarkan Peter Drucker tentang privatisasi. Dia bilang privatisasi itu tidak gampang karena BUMN itu banyak sekali stakeholdernya. Kalian akan menghadapi tantangan terutama dari parlemen. Ini milik negara, mau dijual ke private, kau akan menghadapi tantangan dari DPR. Karena DPR juga berbicara. Waktu itu kita editor ekonomi di Kompas. Di situ ketemu dengan orang-orang hebat menunjukkan jaringannya Pak Tanri, seperti Jack Welch, CEO-nya General Electric, GE. Jadi jaringannya Pak Tanri itu sebagai bisnismen bukan jaringan lokal, global. Tahun 90-an.
zaman-zaman krisis. Ya. Jadi Persona yang paling kuat Kak dari beliau? Pak Tandri itu profesional. Beliau itu hubungan kemanusiaannya dengan kita yang kenal sangat kuat dan tidak lupa orang. Dia ingatannya kuat. Ini si A, ini si B, ini si C. Oh, ingatan kuat. Ingatannya kuat. Dan ya saya kira itu dibutuhkan oleh seperti seorang CEO ya, detail mengenai siapa orang. Kita kenal waktu di Bir Bintang atau sudah BUMN? Beliau saya kenal waktu di Bakri. Oh, Bakri and Brothers ya. Ya. Nah, kebetulan kami juga sering wawancara Pak Tandri karena dia perusahaan publik, saya wartawan pasar modal. Ya. Nah, jadi ketemu RUPS, ketemu Public Expose, ketemu Corporate Action, ketemu. Jadi ketemu waktu dia beliau itu ada di, dan ada satu cerita. Ya. Dia ingin meluncing buku baru terbit bukunya. Sudah beredar itu undangan. Player sudah beredar, Pak Tandri penanggap, Prof Masuki penanggap, saya moderator. Di Makassar. Di Makassar. Diadakan di Unhas. Tapi itu tidak pernah terjadi. Player sudah dibikin, Pak Tandri, saya ditelepon sekretaris Pak Andi, acara bedah buku Pak Tandri diundur untuk waktu belum ditentukan karena beliau dilarang oleh dokter untuk sementara bepergian. Tahun berapa itu? Baru bulan lalu. Kalau yang acara yang terakhir kita ketemu di Itu acara Kala, Iya. Makassar People Summit. Iya. Setelahnya itu Oh, dia mau launching buku. Ada buku tentang manajemen. akhirnya enggak jadi. Akhirnya sampai sekarang tidak jadi. Terakhir 2 minggu lalu saya telepon sekretarisnya, bagaimana kondisi Pak Tandri? Sudah tidak dijawab. Oh, siap. Jadi itu yang membuat saya sedih karena dia sendiri yang telepon saya. Saya mau bikin launching, saya mau bedah buku, kamu moderatornya. Ceritakan tentang apa yang kau tahu, bagaimana sebuah manajemen bekerja, apa yang kita lakukan, bagaimana kita punya jaringan, bagaimana Berarti kita 2 punya dekade kita bersama menjadi wartawan, 20 tahun lebih ya, sejak tahun 90. lebih, dan sering ketemu di acara-acara KKSS kan, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Jakarta. Jadi sedih rasanya karena seolah-olah kita punya tugas yang belum selesai dengan launching bukunya itu almarhum. Antan wartawan bisnis Indonesia ya. Bang Nur, kesan sebagai wartawan ekonomi dengan Pak Tandri Abeng almarhum. Pak Tandri itu tidak hanya seorang profesional bisnis ya, tapi dia juga seorang intelektual. Oh, Terbukti dia banyak menerbitkan buku, tulisan-tulisannya juga di media-media nasional maupun asing, itu luar biasa. Jadi seingat saya zaman Pak Harto dulu ya, tahun 98 ya, 1988 ya kalau nggak salah. Sejak itu nama Tandri Abeng itu cukup populer. kita masih sudah wartawan saat itu. Kita sudah terjun di dunia jurnalistik. Ketika di bisnis Indonesia saya banyak ikut seminar Pak Tandri itu. Jadi beliau itu adalah pemikir, orang manajer yang handal. Makanya orang menjuluki beliau itu manajer 1 miliar ya ketika itu. Nah, Pak Tandri itu banyak melakukan perubahan di BUMN. Nah, itu legend. Beliau itu legenda yang tidak terlupakan di lingkungan BUMN. Kenapa? Karena privatisasi BUMN itu, ide itu dimulai dari era Pak Tandri Abeng. Makanya ada BUMN holding dan sebagainya, itu ide lama, itu ide yang dibawa oleh almarhum. Saya kira sekarang baru zamannya Pak Erick Thohir, sekarang mulai diperkuat ide-ide itu sebenarnya gagasan itu dari awalnya itu dari Pak Tandri Abeng. Sebagai Menteri BUMN pertama. Sebagai Interaksi Menteri Bang Nur Pemberdayaan BUMN. wawancara yang paling berkesan dengan beliau. Secara khusus nggak ada ya. Ketika meliput mungkin kita sering doorstop itu. Biasanya isu-isu yang kita bawa itu kan dulu tentang privatisasi itu. Dulu waktu di zaman kita jadi reporter di Bisnis Indonesia, isu
isu privatisasi BUMN itu top news lah. Jadi itu bisa digelinding, itu hampir setiap pertemuan dengan Pak Tandri itu pasti Isu itu, pertanyaan kita itu tentang Jadi apalagi Mister Privatisasi dia ya. ya, almarhum itu banyak sekali meninggalkan legacy ya di BUMN, dan saya kira orang-orang terdekat ya seperti yang dikatakan Pak Andi Suruji, Pak Akbar Faisal, saya kira itu bagian dari memorial beliau yang sampai saat ini ya pasti kita akan kenang. Saya kira Pak Tandri menuliskan banyak buku tentang dunia bisnis dan manajemen, itu perlu dibaca lagi, dan itu Dia intelektual, bukan ya, manajer saja ya. dan beliau satu-satunya ya putra Sulawesi Selatan yang saya kira sampai sekarang ini Pak Andi Suruji ya nggak ada duanya, nggak ada penggantinya beliau. Dia seorang praktisi, dia seorang intelektual, dan dia seorang penulis buku yang cerdas. Terima kasih Bang Nur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.